kisah nyata. Tempatnya jauh di pedalaman Amazon, Kolombia. Hari pertama naik pesawat, ada seorang anak kecil bernama Leslie, umur 13 tahun. Hari itu juga dia harus pindah ke Bogota, ibu kota Kolombia, bersama ibunya dan 3 adiknya. Mereka akan tinggal bersama ayah tiri Leslie di Bogota. Tapi di hati kecil Leslie, dia sebenarnya nggak mau pergi. Dia lebih betah tinggal bareng nenek tercintanya, Fatima. Karena bagi Leslie, nenek itu bukan sekedar keluarga, tapi rumah, tempat dia ngerasa aman. Hari itu juga jadi momen pertama Leslie naik pesawat. Awalnya dia berusaha tegar, tapi begitu pesawat lepas landas, pesawat yang mereka tumpangi mendadak bermasalah. Semua orang di dalam menjerit, panik, berdoa, dan detik berikutnya pesawat itu jatuh, menghantam hutan belantara Amazon, hutan yang begitu lebat. Sementara itu, di rumah, kabar buruk langsung menyebar. Keluarga Leslie mendengar berita pesawat jatuh. Nenek Fatima hancur mendengarnya. Orang-orang berusaha menguatkan bilang jangan terlalu khawatir. Film menampilkan potret keluarga kecil Leslie. Ibunya yang penuh kasih, Magdalena, Tien, Christine, dan si bungsu Soleini. Dan inilah Leslie, si kakak sulung, baru 13 tahun. Di Bogota, ayah tirinya sedang menunggu. Upaya pencarian pun dimulai. Helikopter diterbangkan menyusuri hutan Amazon. Dari atas, mereka hanya melihat lautan pepohonan hijau yang rapat. Menutup semua jejak, mustahil terlihat bangkai pesawat. Hari pertama setelah kecelakaan, Leslie tersadar. Dia membuka matanya dan yang pertama dilihat adalah darah. Darah mengalir di wajahnya, menodai bajunya. Tubuhnya penuh luka, terutama di kakinya. Rasa sakitnya luar biasa. Salah satu adiknya terhimpit tubuh ibunya. Dengan tangan gemetar, Leslie menghentikan pendarahan, mencari tas atau barang-barang yang bisa dipakai bertahan hidup. Di saat usianya baru 13 tahun, dia harus berubah jadi ibu bagi adik-adiknya. Helikopter bolak-balik di atas hutan, tapi hasilnya nihil. Nggak ada tanda-tanda pesawat jatuh. Hari ke-6, pemerintah Kolombia akhirnya nurunin pasukan khusus. Dengan petunjuk sinyal terakhir pesawat, mereka coba menelusuri. Tapi, resikonya gila. Hutan Amazon ini bukan hutan biasa. Rimbun, penuh binatang buas, dan terkenal jadi markas kelompok gerilya. Sementara itu, ayah tiri Leslie juga nggak tinggal diam. Dia minta bantuan warga lokal yang biasa keluar masuk hutan, karena mereka lebih tahu medan dibanding militer sekalipun. Pencarian makin dalam. Hutan begitu sepi, hanya suara binatang liar. Tiba-tiba hujan deras turun, badai datang, pasukan pun makin cemas. Gimana bisa nemuin pesawat dengan kondisi cuaca kayak gini? I kept thinking, Hice mi oración. I prayed, Así bajo ese aguacero. how are we going to find the plane? Hari ke-15, pasukan khusus mulai putus asa. Mereka belum nemuin apa-apa. Semua terlihat sama, hanya hutan hijau tanpa ujung. Tapi takdir mulai menunjukkan tanda. Seorang prajurit menemukan botol bayi kecil. Itu pertanda kuat ada penumpang anak-anak yang masih hidup. Di sisi lain, warga lokal menemukan burung pemangkan bangkai. Mereka ikuti burung itu, dan benar saja, di situ ada bangkai pesawat. Saat didekati, pemandangan mengerikan terlihat. Tubuh-tubuh korban berserakan, termasuk seorang perempuan terbaring kaku. Nenek Fatimah di rumah terus menangis. Dia berandai-andai, kalau saja Manuel, ayah tiri Leslie, nggak maksa mereka pindah ke Bogota, mungkin Leslie masih bersamaku. Tapi takdir sudah bicara lain. Tim aparat akhirnya memastikan kabar itu, bangkai pesawat memang sudah ditemukan. Tapi anehnya, di sana nggak ada satupun penumpang anak-anak. Nggak ada Leslie, nggak ada adik-adiknya. Sementara itu, Leslie dengan sisa tenaganya berusaha keluar dari hutan. Meskipun kakinya sakit, dia tetap merangkak. Tiba-tiba, seekor tapir besar muncul, seakan mau menyerang. Leslie dan adik-adiknya langsung mematung. Seekor macan tutul juga muncul. Adiknya Tien spontan coba mengusirnya,
Tapi Leslie melarang keras. Kalau macannya balik nyerang, mereka semua bisa mati. Dalam perjalanannya, Tien sempat marah. "Kenapa sih kita tinggalin ibu?" Leslie dengan air mata bilang, "Ibu udah nggak ada, Tien. Kita harus bertahan demi hidup." Di sisi lain, pasukan aparat coba pakai taktik baru. Mereka teriak-teriak manggil nama Leslie, tapi suara nggak sampai. Pasukan menemukan tempat perlindungan darurat yang dibuat seadanya. Itu bukti jelas, anak-anak memang masih hidup, masih berjuang. Hari-hari makin berat. Leslie dan adiknya kelaparan. Untungnya mereka nemuin kawanan monyet. Monyet itu menjatuhkan buah milpe. Dan itu jadi penyelamat sementara. Tapi saat nyari botol susu buat bayi, ternyata hilang. Si kecil terus menangis kehausan. Hari ke-19, Leslie makin nekat. Dia bikin tongkat untuk bantu jalan. Dia tahu kalau dia nggak kuat, semua adiknya bakal mati. Sementara aparat punya ide baru. Mereka rekam suara nenek Fatimah, terus diputer pakai pengeras suara di hutan. "Leslie, cucuku, jangan takut, kami cari kamu." Leslie sempat dengar samar-samar, tapi masih ragu. Apa benar itu suara nenekku, atau cuma bayangan? Akhirnya dia memutuskan terus berjalan. Selain itu, aparat juga nyebarin selebaran isinya message buat Leslie. Bahkan pasang garis polisi panjang dan muter musik kencang kayak konser, biar Leslie tahu ada orang yang nyari dia. Hari ke-20, pemerintah nurunin 85 relawan warga lokal. Pamannya Leslie juga ikut turun tangan. Salah satu relawan bahkan punya ilmu spiritual, katanya bisa bantu nemuin jejak anak-anak itu. Dan inilah titik paling pencarian. Hari ke-22. Paranormal yang dipercaya warga akhirnya ikut turun ke hutan. Dia minta dibawa ke lokasi bangkai pesawat buat mulai ritual. Semua orang yang ikut, baik warga lokal maupun relawan, dikasih mambe, semacam ramuan dari daun koka yang dipercaya bisa kasih kekuatan dan penglihatan spiritual. Paranormal itu mulai berdoa, komat kamit, dan menunjuk arah mana tim harus jalan. Pasukan militer ngikutin dari belakang sekitar 400 meter jaraknya. Awalnya banyak yang skeptis, tapi tiba-tiba mereka nemuin jejak kaki kecil yang masih baru. Gak jauh dari situ, ada tempat perlindungan darurat buatan manusia dan juga ditemukan baju kuning yang jelas milik salah satu anak. Itu pertanda besar, anak-anak masih hidup. Sementara itu, kondisi Leslie makin drop. Dia udah 23 hari bertahan dengan adik-adiknya, cuma makan buah milpe yang dijatuhin monyet. Kelaparan, lelah, dan sakit di kaki bikin Leslie kadang ngerasa putus asa. Di momen itu, dia ingat wajah ibunya, dan tangisan pun pecah. Bayangin, anak umur 13 tahun harus nanggung semua beban ini. Hari ke-26, pencarian makin sulit. Warga lokal mulai kehilangan semangat. Paranormal juga bilang anak-anak mungkin bersembunyi. Persediaan makanan habis, mau nggak mau mereka akhirnya kerjasama lagi sama militer. Tapi jelas, banyak yang udah lelah dan frustasi. Malam itu, ritual kembali diadakan. Cerita-cerita mistis bermunculan. Ada yang bilang tapir bisa berubah jadi siluman harimau. Ketegangan makin terasa di tengah hutan gelap. Besoknya, tim nemuin barang-barang lain milik Leslie dan adik-adiknya. Itu bikin semangat baru. Masih ada harapan. Tapi aparat mulai khawatir. Kalau anak-anak ini nggak punya makanan, bisa mati kapan aja. Bayangin, mereka udah sebulan lebih di hutan. Leslie sendiri sempat bimbang. Dia mikir, kalau begini terus, apa aku harus ninggalin adik-adikku biar aku bisa selamat? Tapi akhirnya dia melawan egonya. Dia mutusin, apapun yang terjadi, dia akan terus sama adik-adiknya sampai akhir. Hari ke-33, cuaca makin parah. Pasukan militer dan warga lokal aja banyak yang tumbang kena pneumonia. Mereka orang dewasa, masih bisa makan. Bayangin anak-anak yang gak punya apa-apa. Hari ke-35, Leslie dan adik-adiknya masih belum ditemukan. Sebagian militer ditarik mundur karena udah kelelahan.
Sisanya tetap bertahan cari bareng warga lokal. Kondisi Leslie makin parah. Dia sering pusing, lemas, bahkan susah jalan. Tapi di tengah rasa putus asa, adiknya Soleini nemuin brosur yang dijatuhin militer. Isinya pesan buat Leslie. Jangan kemana-mana, kami lagi cari kamu. Leslie akhirnya mutusin berhenti jalan. Dia bikin adik-adiknya tetap diam di satu tempat sambil nunggu keajaiban datang. Hari ke-38. Malam itu, paranormal lagi-lagi bikin ritual. Dia minta tanda dari alam. Dan entah kebetulan atau gimana, banyak binatang liar yang mendekat ke tempat Leslie dan adik-adiknya. Leslie panik, coba ngusir pakai senter seadanya. Hari ke-40, tim warga lokal udah hampir putus asa. Mereka bilang ini pencarian terakhir. Tapi tiba-tiba, salah satu relawan nemuin seekor kura-kura. Paranormal langsung bilang, ini pertanda harapan masih ada. Kura-kura itu pun mereka bawa sambil terus menyusuri hutan. Dan benar saja, gak lama terdengar langkah kaki kecil. Mereka merinding, semua orang terdiam, dan akhirnya terlihat 4 anak kecil kurus, lemah, kotor, tapi masih hidup. Itulah Leslie dan adik-adiknya. Luapan emosi pecah. Orang-orang gak kuasa nahan tangis. Bayangin, anak-anak kecil ini bertahan di hutan lebih dari sebulan, tanpa makanan, tanpa orang dewasa. Kalau pencarian telat beberapa hari aja, mungkin mereka semua udah gak ada. Relawan langsung kasih makanan, pelukan, air mata syukur bercampur lega. Leslie berhasil keluar dari hutan dengan adik-adiknya. Kura-kura yang mereka temuin tadi pun dilepaskan kembali sebagai simbol harapan baru. Dari tempat mereka ditemukan ke perkemahan masih butuh 3 jam perjalanan. Anak-anak itu udah setengah sekarat, tubuhnya lemah tanpa gizi, tapi mereka berhasil sampai. Militer langsung kabarin pangkalan buat evakuasi darurat. Ketika helikopter datang, suasana makin dramatis. Tangisan, pelukan, teriakan lega pecah di udara. Pamannya Leslie sampai nggak kuasa nahan air mata, apalagi waktu dengar bayi kecil Soleini menangis pelan. 1 tahun kemudian, Leslie masih menjalani konseling ke psikolog. Dia cerita, sempat terpikir ninggalin adik-adiknya, tapi hatinya nggak tega. Dia sadar kalau bukan dia yang jaga, siapa lagi? Leslie memilih bertahan sampai titik darah penghabisan, karena baginya, keluarga adalah segalanya. Selama 2 tahun setelah penyelamatan, Leslie, Soleini, Tien, dan Christine tinggal di bawah pengawasan Institut Kesejahteraan Keluarga Kolombia. Sejak 2025, mereka resmi tinggal di keluarga dari pihak ibu. Dan Leslie sekarang punya cita-cita sederhana tapi mulia, ingin jadi perawat atau bahkan pemain sepak bola.